Halo, Sahara, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mau lagi pembacaannya. Namun, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini, kita akan membahas tentang sebuah tema. Yaitu temanya adalah tersiksa batinnya saat menjauhimu, tersiksa hati dan batinnya saat menjauhimu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, bukan pribadi, bukan personal, nggak hanya untuk kamu aja, ya. Kalau kamu mau energinya sepenuhnya khusus buat kamu, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke. Kita lihat dulu, ada energi seperti apa pada saat ini dari seseorang ya yang tersiksa batin dan hatinya saat menjauhi kamu. Ada energi self judgment ya. Nampaknya kamu berdealing dengan situasi seseorang yang insecure. Mungkin keadaan dia itu lagi nggak baik-baik aja secara mentalitas, secara keadaan mungkin keuangan, keadaan kehidupan, sehingga dia pun menilai dirinya sendiri itu nggak cukup baik-baik aja ya. Jadi ada energi insecure juga. Dia mungkin insecure sama keadaan dia, sama situasinya dia gitu ya. Jadi mungkin dia memilih untuk menjauhi kamu. Baru seorang ngomong self judgment. Kartu berikutnya adalah feeling not good enough. Ini juga sangat mungkin adalah seseorang yang menilai dirinya dia sendiri. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak cukup baik, dia mungkin tidak cukup layak, atau dia mungkin tidak cukup mampu, atau mungkin dia merasa tidak cukup bisa gitu loh ya, untuk mungkin menjadi seseorang yang layak untuk kamu dalam banyak faktor. Jadi ini adalah seseorang yang mungkin merasa insecure, merasa nggak yakin sama dirinya sendiri, kayak gitu ya. Atau mungkin sekali ada perasaan-perasaan dia secara projection tuh banyak negative thinking ke dirinya sendiri ya teman-teman, karena banyak faktor. Lalu fear of vulnerability. Ini juga adalah seseorang yang mungkin mengalami takut untuk membuka dirinya ya, karena mungkin pernah disakiti, pernah dikecewakan, pernah ditinggal pada saat lagi sayang-sayangnya, pernah dihianati, pernah gak dianggap gitu ya, ditinggalkan mungkin karena status sosial dia, keadaannya dan sebagainya ya. Jadi kayak orang ini takut untuk selalu terbuka apa adanya. Jadi banyak hal yang mungkin dia tutupi, banyak hal yang gak apa adanya dia ungkapkan ya. Judgment. Orang ini punya cara pikir dia sendiri. Banyak sekali pikiran-pikiran dia yang mungkin saja saat ini cenderung ke arah pesimis. Mungkin dia pesimis melihat situasi dan keadaannya dia, ya. Dia juga mungkin ngerasa kalian akan sulit untuk kedepannya gimana, gitu ya. Atau ada masalah-masalah yang diantara kalian yang dia banyak pakai sudut pandangnya dia, sehingga dia menjauhi kamu karena menurut dia mungkin lebih baik seperti itu, ya. Energi victimhood. Salah satu yang menjadi masalah dalam hubungan ini adalah kamu berdiri dengan seseorang yang sering merasa diri dia adalah korbannya, gitu ya. Atau dia sering banget mungkin memanipulasi, membalikkan situasi dan keadaan. Walaupun itu mungkin bukan kesalahan kamu, ya, tapi seolah-olah dia bisa saja bersikap seolah-olah kamu yang salah, gitu ya. Sikapnya mengasihani diri. Kita coba lihat lagi. Ada energi seperti apa? Past disappointments ya, orang yang kecewa sama masa lalu ya. Jadi mungkin saja ya dia tidak bisa menerima masa lalunya kamu, atau dia tidak bisa menerima masa lalu dia sendiri, atau apa yang sudah terjadi di antara kalian yang sudah berlalu. Misalnya ada pertengkaran, ada perdebatan, ada omongan-omongan, perilaku atau perkataan kamu, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu juga yang mungkin membuat dia kecewa dan menjauh. Mungkin marah, mungkin ngambek. People pleasing. Kamu juga berdiri dengan tipe seseorang yang mungkin sebenarnya tipenya nggak enakan gitu ya. Jadi memilih untuk menjauhi itu caranya lebih gampang daripada harus ngomong langsung apa adanya. Karena dia senang banget mungkin mengambil hati orang, orangnya cenderung sungkan. Jadi kalau bicara ya ngikutin orang lain gitu ya.
Dan self-destructive patterns. Orang ini punya kecenderungan untuk merusak dirinya sendiri, ya. Jadi mungkin banget dia punya banyak pikiran negatif, banyak pelarian. Terus habis itu juga di sini banyak pola-pola berulang yang dia lakuin, masih dia terjebak dengan situasi toksik gitu ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, misalnya minum-minuman lah, obat-obatan lah, seks bebas lah, gitu ya. Dan di sini ada perasaan dia yang sangat-sangat mungkin kosong, ya. Dia mungkin seperti bingung arahnya mau kemana nih hidup dia, bagaimana arahnya ke depan tuh mau seperti apa. Jadi di sini ada energi kekosongan dan kehampaan. Makanya mungkin dia memilih untuk menjauhi, ya. Karena di sini memang ada energi feeling of loss. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin dalam kondisi bingung dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dia masih ada beberapa yang kalau Sora lihat di sini memang bahkan masih belum jelas mungkin dengan jati dirinya dia itu siapa, apa yang dia mau, gitu ya. Kita coba lihat lagi. Siapa sih ciri-cirinya orang ini, ya, yang menderita sebenarnya saat menjauhi kamu? Three of Pentacles, ya. Jadi sangat mungkin untuk situasi finansial, orang ini masih membangun situasi finansial yang dia rasa mendukung untuk kerjaannya. Untuk kerjaan mungkin dia sedang dalam tahap yang membangun, ya. Ada energi Two of Cups. Jadi sangat mungkin orang ini punya koneksi secara soulmate atau belahan jiwa sama kamu, ya. Intinya koneksi kalian koneksi yang kuat, ya, karena ada koneksi soulmate di sana. Ada energi Three of Wands. Orang ini mungkin sedang merencanakan soal masa depan, apa yang harus dia lakukan, pergerakannya harus gimana. Karena semuanya itu seperti masih dalam kondisi merintis, ya. Mungkin kerjaannya masih merintis, mungkin investasinya masih merintis, mungkin usahanya masih merintis. Ada beberapa, meskipun nggak semua, itu diam-diam ternyata mungkin memantau kamu, ya, teman-teman. Dari kejauhan ada beberapa yang LDR. Nine of Swords, sedang dalam energi bingung, keputusasaan, tidak jelas apa yang dia mau, begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, gitu ya. Karena mungkin banget banyak masalah. Dan ada energi The Death, karena kalau Sora di sini dia mungkin seperti belum benar-benar siap harus mentransformasi hidupnya. Jadi ada hal-hal yang mungkin harus dirubah, ya. Entah mungkin keadaan, entah mungkin mindsetnya dia, gitu ya. Tapi sekarang kita coba lihat kenapa dia itu di satu sisi, ya, hampa dan kosong ketika tidak ada kamu, ya, di dalam kehidupan dia atau menjauhi kamu, ya. Kita coba lihat, ya, kenapa dia memilih untuk menjauhi kamu selain yang tadi. Bentar, ya, belum siap. Kenapa? Ace of Pentacles ini alasan utama nih. Ternyata tidak, insecure-nya jelas karena situasi finansial yang tidak cukup baik. Situasi keuangan yang sangat besar, ya. Dia orang yang realistis, ya. Dia merasa segala sesuatu itu harus didukung dengan materi yang tepat, ya. Dan sedangkan dia merasa sekarang situasinya tidak terdukung, gitu ya. Dan dia banyak kecewa sama dirinya sendiri, gitu ya. Selain dari memang yang tadi sudah Sora jelaskan. Dan Knight of Swords, ya. Dia itu sekarang konsentrasinya sedang banyak memang berfokus ke arah membangun keuangan, pikirannya dia gimana caranya untuk bisa bikin finansial yang lebih banyak lagi, kayak gitu ya. Tapi di tengah keadaan itu semua, dia merasakan kekosongan dan kehampaan ketika dia jauh dari kamu. Kita coba lihat, ya, ada energi apa yang dia rasain. Mistakes, sepertinya dia ngerasa bersalah, ya, sama kamu. Terbayang-bayang rasa bersalah sama kamu, ya. Dan dia berharap dia itu masih punya kesempatan untuk memperbaiki situasi di antara kalian. Karena kan dia yang ngejauhin kamu, ya. Dia ngejauhin kamu mungkin tanpa komunikasi. Terus habis itu pergi begitu aja, seolah-olah kamu yang salah, kayak gitu, ya. Jadi menimbulkan energi kebingungan. Dan ketika jauh dari kamu, ya, dia menyadari bahwa betapa kamu adalah seseorang yang mampu untuk memahami dia. Karena ini energi understanding. Kamu yang paling paham, kamu yang paling ngerti, kamu yang paling bisa nerima dia, kamu yang paling bisa memahami dia, ya. Makanya di sini ada energi kekosongan, kehampaan, karena seseorang yang berarti itu jauh dari dia. Emptiness,
Dia benar-benar kosong, teman-teman. Dia itu sangat rindu dekat sama kamu, baik secara energi ataupun secara fisik, ya. Karena sekarang rasanya kosong. Ada energi judgment, ya. Dan di sini, ya, dia ngerasa banget kayak dia itu terlalu banyak terkontaminasi oleh situasi dari luar. Mungkin pendapatnya orang lain, terus habis itu tentang gambaran diri dia sendiri, gitu ya. Kalau dia belum siap nanti kalau sama kamu gimana omongan orang-orang, dia juga gampang merasa stres, gampang merasa terintimidasi, ya. Jadi orang ini sangat moody, kepengaruh perasaan dan pikirannya dengan orang lain. Constraint, dia memilih menahan diri dari kamu karena memang keadaan dia yang tidak kondusif, gitu ya. Dan dia merasa sebenarnya bersalah dan kangen. Orang ini seperti takut, ya. Begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Dan yang aku juga tidak tahu kan, apa yang pernah dialami sama dia di masa lalu. Kita kan nggak tahu. Dia mungkin trauma, pernah mengalami begitu banyak mungkin ditekan. Terus habis itu mungkin banget, dibully dengan keadaan dia. Mesmerized, oke? Dia merasa energi koneksi dia sama kamu sangat intens, ya. Dan di satu sisi itu juga jadi energi yang sangat kuat karena cuman kamu yang bisa membuat dia terkoneksi itu, setertarik itu. Mute. Aku tadi udah kangen banget, pengen hubungin kamu, pengen komunikasi sama kamu, gitu ya. Dia pengen bilang itu, tapi lalu dia menghentikan dirinya. Balik lagi karena dia ngerasa dia nggak siap, ya. You've seen in my dream. Dan dia merasa alam bawah sadarnya dia pun menginginkan kamu. Karena banyak dari mereka yang sering bermimpi soal kamu. Kamu muncul dalam mimpinya mereka. Future, dia cuma meyakini bahwa di masa depan kalian mungkin bisa bersatu lagi, berkoneksi lagi, gitu ya. Dan semua merupakan divine timing. Semua merupakan waktu dari semesta, teman-teman. Dia yang akan datang, dia menginginkan energi rekonsiliasi. Dia menginginkan energi kalian bisa sama-sama lagi, ya, di saat yang akan datang. Dia pingin ya, ke depannya untuk bisa rekonsiliasi, sama-sama lagi. Walaupun memang, ya aku akan baca padanya, mungkin tidak sekarang, gitu loh. Safe. Satu, dia butuh untuk mengamankan situasi dan keadaan dia dulu. Yang mana itu nanti baru bisa mengamankan situasi hubungan kalian. Dan selain itu, dia selalu ingin kembali ke kamu pada akhirnya di saat yang akan datang. Karena kamu selalu menjadi rumah buat dia. Jadi kayak dia akan pada akhirnya balik lagi ke titik kamu, ya. Searching. Dia itu saat ini masih mencari-cari dirinya sendiri. Ya, apa yang dia mau, apa yang harus dia lakukan, perjalanan dirinya, perjalanan spiritual dan sebagainya, ya teman-teman. Karena kalau surat di sini kan tadi Sora udah jelasin ya, kalau orang ini masih merasakan kekosongan, masih banyak negative thinking, dan dia harus menjalankan semua proses itu sendirian. Tapi secara konstan, secara terus-menerus, hati dan pikirannya selalu kembali ke kamu. Ini adalah ada energi koneksi, ada energi magnet yang menarik, ya. Karena memang kamu one of a kind, kamu hanyalah satu-satunya, ya. Dan dia tidak bisa menemukan seseorang yang lain dengan jiwa seperti kamu dan yang energinya, koneksinya seperti dengan kamu. Puzzle, ya. Orang ini tuh masih merasa dia itu masih hilang arah, ya. Dia masih mau mencari tahu, gitu ya, apa yang harus dia cari tahu, ya. Seven of Pentacles. Banyak hal yang sudah dia korbankan, ya, dalam kehidupannya. Entah pekerjaan, entah dalam percintaan, udah banyak usaha yang dia lakukan. Jadi dia sedang evaluasi saat ini, ya. Evaluasi dirinya, evaluasi kehidupannya, ya. Karena kalaupun, ya, dia memaksakan untuk bergerak sekarang, situasinya nanti yang ada hanya menjadi Five of Wands. Keributan, terus habis itu kesalahpahaman, saling menyerang, gitu ya. Karena memang ya Sora udah bilang, dia masih berproses dengan dirinya, gitu loh. Ada energi flow.
ya. Jadi ini memang cuma dari semesta cuma bisa bilang bahwa kamu memang hanya bisa untuk mengikhlaskannya, memasrahkannya untuk biarlah mengalir berjalan dengan semestinya. Mengikuti intuisi, karena di sini juga ada gambar bulan. Sebenarnya intuisi kamu sudah banyak mengarahkan. Ada energi blessings, bersyukur ya sama keberkahan yang ada ya. Jadi memang pertemuan dengan dia pun menjadi sebuah makna untuk kamu dan buat dia gitu ya. Abundance. Balik lagi kan, dari tadi dikeluarin semua kartu, semua baliknya ujungnya berhubungan dengan masalah keuangan atau finansial atau keberkahan. Opportunity. Saat ini orang ini sedang melihat kesempatannya untuk memperbaiki kehidupannya, memperbaiki keadaannya, untuk menggali lebih dalam apa yang dia mau. Karena ada energi enlightenment. Dia sedang berusaha mencari pencerahan biar dia semakin jelas, semakin tegas, semakin clear dengan apa yang dia mau ya. Makanya dia pun sekarang sedang stand still, sedang berusaha untuk survive di tengah situasi dan keadaan yang nggak kondusif ya. Tuh, masih banyak hal yang memang belum incomplete ya, belum tersampaikan. Ada situasi yang masih menggantung antara kamu sama dia juga soal hubungan kalian ya. Ada hal yang belum diungkapkan, nanti pada waktunya segala sesuatu akan ada pergerakan. Ada energi promise, orang ini berjanji dalam batinnya ya, ada janji batin kalau dia akan kembali ke kamu ya. Karena dia menyadari oversight ya, dia telah melakukan kesalahan yang cukup besar ya, dengan ketidakjelasan, tidak jelas terhadap diri sendiri, merasa kekosongan, masih banyak energi toksik gitu ya. Happiness. Dan dia tuh selalu ketika ingat kamu tuh dia banyak merasa bahagia teman-teman ya. Makanya sekarang sebenarnya jauh dari kamu tuh, dia itu bukan gak kangen, bukan gak rindu, bukan gak sayang, tapi memang saat ini ya, dia memilih untuk dia harus selesaikan dulu dengan dirinya dia sendiri, harus diproses di sana gitu loh ya. Karena ada tekad dia pingin sukses, pingin berhasil, baru dia bisa ke kamu ya. Pingin sukses, pingin berhasil. Karena dia tuh punya sisi yang dia pingin nunjukin leadership, dia pingin menunjukkan bahwa dia seseorang pemimpin yang kuat, dia bisa melindungi kamu, dia bisa ngejagain kamu. Kalau dia apalagi energinya divine maskulin ya, itu biasanya provider. Dan saat ini menurut dia, hidup dia itu masih nggak jelas, masih penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi penuh dengan resiko. Jadi dia memilih kayaknya saat ini lebih baik aku menarik diri dulu dan sendiri dulu gitu loh ya. Karena memang masih banyak hal-hal yang dia pertanyakan, wonders, masih banyak hal yang dia pertanyakan, dia masih mau berproses ya. Di sini memang melalui masalah dia bisa banyak belajar teman-teman ya. Jadi yang memang terjadi adalah dia hampa nggak ada kamu, dia sangat butuh kamu, cuman memang yang terbaik pada saat ini menurut dia tidak bersama dengan kamu dulu, karena ada hal-hal yang harus dia kelarin. Sora, apa mungkin relationship ini berpotensi berakhir bersama-sama? Wisdom, ketika ada pembelajaran, ada kebijaksanaan yang didapatkan ketika hubungan ini berjalan. Ketika benar-benar bijak mengambil value-nya, sangat mungkin hubungan ini bisa terus berlanjut. Karena akan ada perubahan, change ya. Hanya memang change di sini juga bisa berarti hubungan ini banyak berproses gitu ya. Saat ini situasi sedang tidak menentu. Tapi di sini ada transformasi. Kamu akan lihat nanti teman-teman ya. Prosesnya itu akan pelan-pelan hubungan kalian akan lebih bertransformasi jadi sesuatu yang lebih baik, jadi lebih bijak, lebih banyak pembelajaran. Tapi memang ya dia harus selesaikan dulu dengan situasi dan keadaannya dia. Berapa lama Sora? Aku nggak tahu ya. Setiap orang itu punya periode waktu yang berbeda-beda ya. Yang kamu bisa cuma lakukan, kamu doakan dia, kamu support dia dari jauh dengan energi perubahan ke arah yang lebih positif, energi transformasi. Kamu kirimkan melalui doa, manifestasi, kamu healing diri kamu kirimkan energi healing juga buat dia. Itu menurut Sora yang terbaik. Karena mungkin sekali kamu pun terjauhkan dari dia ya, ada proses yang harus kamu pelajari di sini gitu ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk membangun finansial yang lebih baik ya, mungkin ada situasi keuangan yang teman-teman pingin meningkatkan keberuntungannya, silakan dibeli gelang keberuntungan ikan atau namanya Lucky Fish Bracelet ya. Saat ini stoknya sekitar 5 buah aja ya saat video ini dibuat, oke? Bisa dipesan segera
ya, karena memang batunya import dan yang kamu beli bukan cuma kristal biasa, karena Sora sudah booster dengan energi healing. Ini bisa sangat-sangat membantu kamu. Oke. Batunya asli, dan kalau habis ini habis aku tidak bisa restock, karena ini kemarin restock juga karena ada yang pesen yang lain sekalian, jadi dikasih sama supplier aku. Kalau nggak aslinya dia nggak terima satuan. Oke. Harganya 255.000 ya. Atau ke Tokopedia Sora juga bisa ya. 275.000 lebih mahal karena ada komisi Tokopedia yang lumayan. Jadi ketika kamu bayar lebih mahal bukan buat aku tapi buat afiliasinya. Oke. Dibeli segera, ini cantik banget. Setiap produk di Sora Tarot itu collectible item. Oke. Teman-teman cowok, kamu bisa juga kantongin kalau kamu nggak mau pakai. Sekarang kita coba lihat astrologi yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti di video ini ya, dibukakan kartunya, kamu bisa lihat dengan jelas semuanya. Kamu juga mungkin bisa nonton diulang-ulang kalau masih ada yang kurang jelas ya. Atau memang kamu susah ya untuk janjian waktu kosong, silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot, kamu booking tarot reading video. Atau teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalau mau ketemu Sora juga bisa untuk konsultasi langsung ya. Atau mau konsultasi online biasa juga bisa, bebas. Atau mau baca Bazi buat tahu potensi diri sendiri, itu yang terbaik. Bazi itu sangat kuat gitu ya potensinya. Misalnya kayak lihat anak itu gimana karakternya, kamu karakternya gimana, dia karakternya gimana, itu udah bawaan lahir, jadi kuat. Potensi bisa ketemu pasangan kapan, apakah memang punya potensi nikah 2 kali, 3 kali, atau gimana, itu ada dalam Bazi ya. Teman-teman yang juga terpanggil untuk belajar tarot itu juga bisa, karena Sora ada kelas, kalian bisa belajar ya. Hanya untuk yang serius mau belajar ya teman-teman ya, karena kita butuh investasi, memang nggak cuma uang ya, tapi juga mungkin waktu, tenaga gitu ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus. Buat yang masih bingung-bingung, nggak mau pusing ya, konsultasi sama Sora, nanti dibantu untuk dicekin Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Taurus, Cancer, Aquarius, Cancer lagi, Libra, Pisces, dan Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat alfabetnya. Buat teman-teman yang tim, aduh payah nih, nggak ada astrologinya, nggak ada alfabetnya. Teman-teman, ini aku ambil random, dan aku udah bilang energi banyak orang. Sebenarnya kalau cerita kamu udah ada di dalam sana, ya sudah. Yang namanya ini astrologi cuma ada 12. Kalau aku ambil 12 biji, ya semuanya keluar. Kalau gitu ngapain aku bacain astrologinya, benar nggak? Kalau kamu mau pasti ada astrologinya atau alfabetnya, baca pribadi. Oke, kalau baca pribadi energi kamu ada di sana. Kalau ini energi bersama, harus bijak. Jangan marah-marah nggak jelas, karena aku udah ngomongin dari awal, bahkan aku taruh di awal, energi banyak orang. Susah kan kalau udah komentar sampai 100 lebih komentar, aku sangka udah paham konsepnya general reading atau bacaan umum, ternyata masih mabok juga komentarnya. Dari kamu komentar kan kelihatan kamu paham apa enggak ya. SHMWHGETYB NKPQC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya ya. Buat teman-teman jangan lupa main ke channel Misana Sora juga. Viralkan ini supaya makin banyak yang nonton, mungkin bisa berguna dan membantu saling support sama Sora. Sora tunggu belanjanya ya teman-teman ya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.